Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan menjelaskan materi baru tentang kategori kata atau kelas kata dalam bahasa Indonesia. Jadi kita langsung lihat ke bagian berikutnya. Ada dua hal yang kita akan pelajari di sini. Pertama mengenai apa itu kategori kata, kemudian klasifikasinya bagaimana. Ya. Kita lihat dulu pengertiannya. Ya. Jadi kategori kata itu atau kelas kata. Ya. Kategori kata atau kelas kata. Jadi kalau dalam bahasa ada yang menyebut kategori, misalnya dalam ilmu morfologi disinggung tentang kategori, itu berarti kita berbicara tentang kelas kata, pengelompokan kelas kata. Jadi istilah lain untuk kelas kata itu adalah kategori kata. Nah, kategori kata ini adalah pengelompokan kata berdasarkan kriteria atau sifat kata tersebut di dalam kalimat. Jadi ada banyak ribuan kata dalam bahasa Indonesia, bukan ribuan ya, bahkan jutaan kata dalam bahasa Indonesia. Dan kata-kata ini bisa dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok tertentu. Tujuan pengelompokan ini adalah supaya lebih mudah mengidentifikasi terkait dengan kata tersebut. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana cara pengelompokannya? Cara pengelompokannya adalah dengan melihat sifat atau kriteria pada kata itu. Jika kata-kata tersebut memiliki sifat atau kriteria yang sama, ya, dia memiliki sifat atau kriteria yang sama, maka dia akan dimasukkan ke dalam satu kelas kata. Contohnya begini, maksudnya begini ya. Kita lihat contoh. Perhatikan. Ini ada kata belajar, ya, membaca, bekerja. Ada kata pelajar, pemalas, guru. Ada kata tinggi. Pertanyaannya adalah, kata-kata seperti ini bagaimana cara pengelompokannya? Nah, cara pengelompokan kata-kata ini adalah dengan melihat sifat atau kriteria yang sama pada kata tersebut. Bagaimana caranya? Perhatikan. Ada kata belajar, ada kata membaca, ada kata bekerja. Ketiga kata ini bisa didampingi oleh kata tidak. Ketiga kata ini bisa didampingi oleh kata tidak. Maka karena ketiga kata ini bisa didampingi oleh kata tidak, dia dimasukkan dalam satu kelas kata, yaitu verba atau kata kerja. Jadi karena dia bisa didampingi oleh kata tidak atau bisa diingkarkan dengan kata tidak, jadi ketiga kata ini termasuk dalam satu kelas kata, yaitu kelas kata verba. Nah, kita lihat yang berikutnya. Apakah ketiga kata ini berkelas kata sama dengan ketiga kata sebelumnya? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena sifat atau kriteria yang diterapkan pada ketiga kata ini, yaitu pelajar, pemalas, dan guru, tidak sama dengan ketiga kata sebelumnya. Ketiga kata ini, pelajar, pemalas, dan guru ini, dia bisa diingkarkan dengan kata bukan. Tapi tidak bisa diingkarkan dengan kata tidak. Jadi tidak bisa kata tidak ini kita masukkan di sini. Ia tidak pelajar. Tidak bisa. Ia tidak guru. Tidak bisa. Begitu juga sebaliknya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Maka karena kata-kata ini bisa diingkarkan dengan kata bukan,
tetapi tidak bisa diingkarkan dengan kata tidak. Jadi ketiganya ini adalah satu kelas kata yang berbeda dengan kelas kata sebelumnya. Kalau ketiga kata ini verba, maka ini adalah nomina. Jadi kriterianya apa? Salah satu kriterianya ini. Dia bisa didampingi oleh kata bukan. Bagaimana dengan kata yang ketiga yaitu tinggi? Apakah sama kelas kata dengan yang kata-kata sebelumnya? Jawabannya juga tidak. Nah, mengapa? Karena kata-kata ini bisa didampingi oleh kata agak, lebih, paling. Agak, lebih, paling. Beda jika paling ini kita sandingkan dengan kata belajar, tidak bisa. Dia paling belajar, dia lebih membaca, dia paling bekerja, tidak bisa. Jadi karena kata-kata ini bisa didampingi oleh kata agak, lebih, paling, jadi kata tinggi ini termasuk dalam satu kelas kata yang berbeda dengan kata-kata sebelumnya, yaitu dia masuk ke kelas kata adjektiva atau kata sifat. Nah, itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan memiliki sifat atau kriteria yang sama. Jadi kata-kata yang memiliki sifat atau kriteria yang sama selanjutnya dimasukkan dalam satu kelas kata. Nah, sifat atau kriteria ini lebih lanjut nanti kita bisa lihat di ciri-ciri. Ini kan hanya salah satu ciri ya. Jadi kalau ada memiliki ciri yang sama, berarti dia masuk ke dalam satu kelas kata yang sama. Kalau cirinya berbeda, dia akan masuk ke dalam satu kelas kata yang berbeda tentunya. Tidak sama ya antara kata A dan kata B. Jadi kalau kata A dan kata B itu cirinya berbeda, dia tidak bisa disatukan dalam satu kelas kata. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat sekarang klasifikasi kategori kata. Ya. Klasifikasi kategori kata. Terkait dengan klasifikasi kategori kata ini, kita lihat pendapat ahli. Ada pendapat yang dikemukakan oleh Khair. Ya, oleh Khair. Kata Khair bahwa kata itu dia terdiri atas ini ya, kata benda, kata ganti, kata kerja, kata sifat, sapaan, penunjuk, bilangan, penyangkal, depan, penghubung, keterangan, tanya, seru, sandang, dan partikel penegas. Ini klasifikasi yang dikemukakan oleh Khair. Ya. Sedangkan Krida Laksana mengatakan bahwa kelas kata dalam bahasa Indonesia, kelas kata atau kategori dalam bahasa Indonesia itu ada verba, adjektiva, nomina, pronomina, numeralia, adverbia, interrogativa, demonstrativa, artikula, preposisi, kemudian konjungsi, interjeksi, dan kategori fatis. Kategori fatis. Nah, ini istilah ini ya perlu saya sebutkan. Verba ini yang mana? Verba ini kata kerja. Kemudian adjektiva kata sifat. Ya, kata sifat. Kalau ini dipakai istilah bahasa Indonesianya ini serapan dari bahasa Inggris. Nah, tapi sebenarnya sama. Jadi kalau ada yang menyebut verba berarti itu adalah kata kerja. Kalau ada yang menyebut adjektiva berarti itu kata sifat. Kalau nomina kata benda. Kemudian pronomina kata ganti. Ya. Numeralia adalah kata bilangan. Ya. Adverbia kata keterangan. Adverbia itu adalah kata keterangan. Nah, mana di sini kata keterangan? Ini ya kata keterangan. Kemudian interrogativa adalah kata tanya ini. Kemudian demonstrativa ini adalah kata penunjuk.
kata penunjuk ya. Kita lihat di sini mana kata penunjuk. Ya, tidak ada ya. Oh, ini dia. Kata penunjuk. Kemudian artikula ya, artikula namanya. Kemudian preposisi ini kata depan. Posisi kata depan. Kemudian konjungsi ya, konjungsi mana di sini ini ya. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Jadi kalau ada yang menyebut kata penghubung berarti itu konjungsi. Kemudian interjeksi kata seru ya. Kata seru mana dia ini? Kata seru. Lalu kategori fatis. Nah, kalau kategori fatis ini ya namanya kategori fatis. Dia memiliki kemiripan dengan interjeksi. Nah, cuma ada sedikit perbedaan, nanti kita lihat. Kemudian artikula ini ada juga yang menyebut ini ya. Artikula adalah kata sandang ya, kata sandang. Ini ya, kata sandang. Nah, itu. Oke, kemudian menurut Ramlan, kalau menurut Ramlan ini juga seorang ahli bahasa ya, menurut Ramlan. Kelas kata itu ada yang namanya kata verbal. Kata verbal, sama ya, kata verbal dengan verbal, sama. Kemudian kata nominal, sama. Kata keterangan, adverbia tadi. Kemudian kata tambah ini lain ya. Lalu ada kata bilangan sama dengan numeralia. Kemudian kata penyukat. Lalu kata sandang, kata tanya, suruh, penghubung, depan dan seruan. Nah, nanti kita akan melihat yang ini ya. Menurut pendapat Kriya Laksana. Mengapa? Karena memang tidak jauh berbeda dengan ini ya. Cuma hanya penamaan saja ya saya rasa. Dan pembagiannya tentu. Nah, kita lanjut ya. Kategori kata yang pertama atau kelas kata yang pertama adalah kata benda atau nama lainnya nomina. Nah, nomina ini memiliki ciri-ciri. Inilah yang saya sebut sifat atau kriteria. Jadi, setiap kata yang memenuhi kriteria ini, dia dimasukkan ke dalam satu kelas kata yang namanya adalah nomina atau kata benda. Apa kriterianya? Yang pertama, dapat dinegasikan dengan kata bukan. Ya, dapat dinegasikan dengan kata bukan. Gitu ya. Seperti tadi yang saya kemukakan contohnya itu. Bukan pelajar, bukan pemalas. Dinegasikan ini artinya dia dapat dinegatifkan. Artinya dapat digunakan kata bukan. Kemudian dapat didampingi oleh kata tugas. Dapat didampingi oleh kata tugas. Artinya kata tugas itu bisa menyertai kata benda. Misalnya di, ke, dari, hanya. Jadi kalau itu kata benda, dia bisa didampingi oleh kata-kata yang seperti ini atau kata tugas ini. Di, ke, dari, hanya. Ya. Saya perbaiki sedikit. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian umumnya. Nah, kalau disebut umumnya berarti tidak semua umumnya. Dapat diikuti oleh adjektiva. Adjektiva itu kata sifat. Ya, nanti kita lihat ciri. Baik langsung maupun di antara kata yang atau yang sangat. Jadi dapat diikuti oleh adjektiva baik langsung
artinya baik langsung diikuti oleh adjektiva maupun berada di antara kata atau kata yang atau yang sangat. Kemudian tidak dapat didampingi oleh aspektualitas. Aspektualitas ini juga salah satu kelas kata ya. Salah satu kelas kata. Apa contoh kelas kata? Apa contoh aspektualitas itu? Makin, sangat, hendak. Ini contoh aspektualitas. Lalu pada tataran klausa. Pada tataran klausa umumnya, ini menggunakan kata umumnya berarti tidak semua, menempati fungsi subjek, objek, dan pelengkap. Nah, jadi dia tidak ada di posisi predikat. Umumnya tidak ada. Nah, umumnya tidak ada. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita lihat bisa juga dia di posisi predikat ya. Nah, tapi itulah sebabnya kita buat ini umumnya ya. Kemudian sebagai subjek, objek, atau pelengkap, kata benda dapat diikuti oleh kata itu. Ya, kata benda dapat diikuti oleh kata itu atau didahului oleh kata bilangan. Itu ini kata penunjuk. Itu ya, ini kata penunjuk. Lalu atau didahului oleh kata bilangan. Atau namanya numeralia. Nah, itu ya. Nanti kita lihat juga kelas kata numeralia ini. Kita lihat contoh. Misalnya harta. Harta ini masuk ke kata benda atau bukan? Kalau kita bayang itu kan benda ya. Benda. Nah, berarti dia kata benda. Tapi kalau kita mau uji dia, harta itu kan bisa dinegasikan dengan kata bukan. Bukan harta. Tapi dia tidak bisa dinegasikan dengan kata tidak. Makanya ada tanda aksiteris di sini. Dalam ilmu linguistik, tanda aksiteris ini adalah tanda tidak bakunya sebuah satuan lingual. Apakah dia kata atau kalimat atau frase. Nah, ini maksud tanda ini ya. Jadi ada makna tanda ini. Penggunaan tanda ini dalam ilmu linguistik itu ada tanda. Jadi tanda aksiteris ini artinya adalah tanda kegramatikalan kalimat tersebut tidak ada. Artinya kalimat itu tidak, satuan lingual itu tidak gramatikal. Makanya dia digunakan tanda aksiteris ini. Jadi tidak bisa dia tidak harta. Tidak bisa. Kemudian rumah. Tadi kan ada ciri dapat didampingi oleh kata tugas seperti di, ke, dari, hanya. Nah, kita lihat ini kata benda atau bukan. Kita letakkan dari. Dari rumah. Oh, bisa. Tapi kalau sangat rumah tidak bisa. Ini ya, tidak dapat didampingi oleh makin, sangat, hendak. Ini tidak bisa. Lalu kopi. Kopi yang manis. Nah, bisa ya. Ini ya cirinya ya. Umumnya dapat diikuti oleh adjektiva. Baik langsung maupun di antara kata yang atau yang sangat. Nah, langsung maksudnya apa? Kopi manis, itu maksud langsung. Kalau di antara kata yang atau sangat, ini dia yang, kopi yang manis, bisa. Karena bisa berarti kopi ini adalah nomina. Tapi tidak bisa dengan aspektualitas sekali. Sekali ini juga aspektualitas salah satunya. Kopi sekali tidak bisa. Nah, jadi ini makanya dibuat di sini tanda aksiteris. Nah, kopi banget, nggak bisa itu. Sering ya di televisi ada dulu saya lihat di televisi itu iklan kopi banget. Nah, itu salah. Banget itu adalah aspektualitas yang dipakai untuk kata sifat. Nah, walaupun dia tidak baku, banget itu tidak baku. Cuma kajian morfologi kita ini kajian deskriptif, makanya saya menyinggung banget. Ya. Jadi banget ini misalnya dia pintar banget, ya pintar banget, rajin banget, bisa. Tetapi kalau untuk kata benda tidak bisa, kopi banget tidak bisa. Nah, ya. Jadi ketika dia kata-kata itu memenuhi ciri-ciri ini, maka bisa dipastikan itu adalah kata benda. Kalau tahapan awal kita begini, kata benda kan benda, setiap yang merupakan benda berarti kata benda.
Tetapi tidak semuanya akan bisa kita sebut sebagai, tidak semuanya bisa kita bayangkan sebagai benda keadilan. Bagaimana? Kan tidak bisa kita bayangkan benda atau bukan. Kita ragu apakah itu kata benda atau sifat. Maka dampingkan dia dengan ciri-ciri ini. Misalnya cirinya bukan. Bisa tidak dengan kata bukan? Bukan keadilan. Bisa. Berarti itu kata benda, keadilan. Tidak keadilan. Tidak bisa. Berarti keadilan masuk ke kata benda, bukan kata kerja. Itu cara untuk mengujinya. Nah, itu ya. Kita lihat jenisnya sekarang. Jenisnya ada, bisa kita lihat dari beberapa aspek ya. Pertama, berdasarkan bentuk. Kalau berdasarkan bentuk, ya, kalau berdasarkan bentuk, ada yang pertama nomina dasar. Nomina dasar. Misalnya beras, baju. Apa maksud dasar? Maksud dasar ini adalah bahwa kata tersebut belum mengalami proses morfologis apapun. Artinya dia masih dalam bentuk monomorfemis. Nah, itu. Belum ada pelekatan imbuhan. Dia masih berupa sebuah kata tanpa ada pelekatan imbuhan, tanpa ada pengulangan, tanpa ada mengalami proses pemajemukan, tidak ada. Nah, jadi ini contohnya beras. Ini kan tidak mengalami proses morfologis apapun, baju. Saya rasa jelas ini ya. Turunan. Nah, kalau turunan itu dia sudah mengalami proses morfologis. Nah, sehingga dia bisa dibagi menjadi beberapa macam. Perhatikan ini. Ada afiksasi. Lalu ada reduplikasi dan ada komposisi. Nah, nomina afiksasi. Apa arti nomina afiksasi? Artinya adalah nomina itu, ini kata benda ya, nomina itu kata benda. Jadi jangan bingung ketika saya menggunakan istilah bergantian. Sekali-sekali kata benda, sekali-sekali nomina, supaya kalian bisa memahami bahwa nomina dan kata benda itu sama. Nah, di sini kalau kita lihat nomina afiksasi, apa arti nomina afiksasi? Nomina itu telah mengalami proses pelekatan imbuhan. Afiksasi ya, coba lihat kembali materi kita sebelumnya. Jadi telah mengalami proses pelekatan imbuhan. Nah, dari sini kita bisa lihat pengelompokannya lagi. Ada yang denominal, ada yang diverbal, ada yang diadjektival, ada yang denumerial, kemudian ada yang diadverbial. Apa maksudnya ini? Kalau nomina denominal, artinya adalah nomina itu kata dasarnya adalah nomina. Lautan. Lautan ini kan sudah mengalami proses afiksasi. Kalau kita lihat kata dasarnya atau bentuk dasarnya, inilah dia laut. Laut kan nomina. Maka dia disebut nomina denominal. Lalu ada nomina deverbal. Maksudnya apa? Kata dasarnya adalah kata kerja atau verba. Ini contohnya. Makanan. Makanan itu nomina. Kata dasarnya verba, makan. Kalau kita kaitkan dengan morfem, ini namanya morfem derivasional. Derivasional. Artinya apa? Mengubah kelas kata. Nah, ini ya, an ini. An ini morfem derivasional. Mengapa? Karena dia bisa mengubah kelas kata. Dalam konteks kata ini ya. Dari verba menjadi nomina. Nah, itu. Lalu nomina deadjektival. Artinya apa? Kata dasarnya adalah adjektiva. Ini manisan, kan nomina manisan. Ketinggian itu juga nomina. Manis, manis adalah adjektiva. Ketinggian, tinggi, kata dasarnya tinggi, tinggi adjektiva. Kemudian nomina denumerial. Artinya apa? Kata dasarnya adalah numeralia atau kata bilangan. Mana? Ini satu. Satu kan kata bilangan. Juta juga kata bilangan. Nah, kemudian deadverbial, nomina deadverbial. Ini nomina deadverbial ya. Maaf. Saya buat satu contoh nomina deadverbial. Ya.
Nah, nomina de adverbial ini, kita lihat contohnya. Kekurangan, ya, kekurangan, kurang itu adverbia. Adverbia itu adalah kata keterangan. Nah, jadi maksud nomina, denominal, deverbal, deadjektival, denumeral, kemudian deadverbial itu artinya adalah nomina yang memiliki kata dasar kelas kata yang lain. Misalnya ini tadi deverbal. Ini kelas kata dasarnya verba, tapi kemudian dia menjadi nomina. Ini verba, makan, kan verba. Dilekati an, jadilah dia nomina. Nah, makanya nomina deverbal. Kita lihat yang kedua, jenis nomina turunan yang kedua ada reduplikasi. Reduplikasi kan kata ulang. Nah, ini dedaunan, daun-daun, kan nomina itu. Daun, nomina kan, kata benda. Lalu komposisi atau nomina majemuk. Misalnya kolam renang, minat baca. Ya. Nah, ini nomina, klasifikasi nomina jika dilihat berdasarkan bentuk. Lalu berdasarkan kebernyawaan. Bernyawa atau tidak bernyawa. Ya. Maka pembagiannya itu ada dua. Ada bernyawa, ada yang tak bernyawa. Kalau nomina bernyawa, itu dapat disubstitusikan dengan ia atau mereka. Maksud substitusi di sini adalah bisa digantikan. Bisa digantikan dengan ia atau mereka. Apa pengelompokannya? Yang pertama, persona. Nomina persona dapat disubstitusikan dengan ia, dia, mereka, dan dapat didahului partikel si. Misalnya nomina pembagiannya ada dua. Ada nomina nama diri. Nah, misalnya Dani, Rani, Budi. Ya, Dani, Rani, dan Budi. Ini kan bisa disubstitusi ini dengan ia, dia, atau mereka. Dani, iya bisa ya. Rani dan Budi, mereka. Kan bisa. Rani dan Budi, mereka. Bisa. Atau dapat didahului partikel si. Si Dani. Bisa ya. Nah itu. Maka ini nomina diri. Lalu nomina kekerabatan. Nenek, ayah. Kalau ada yang menggunakan kata nenek, ayah itu berarti nomina bernyawa. Yang kedua, nomina yang dinyatakan atau diperlakukan seperti orang. Misalnya tuan, nyonya. Lalu nomina yang menyatakan nama kelompok manusia. Misalnya Aceh, Jepang. Ini kan nama kelompok manusia. Orang Aceh, orang Jepang. Kan? Aceh, Jepang ini nomina. Lalu flora fauna. Flora fauna ini tidak dapat disubstitusikan dengan dia, mereka. Kecuali untuk kata-kata tertentu seperti kancil, si kancil ya. Nah, apa contohnya? Kuda ya, pohon jati. Nah, tidak bisa dia. Tidak bisa. Ya. Kita lihat yang kedua, tak bernyawa. Kalau tak bernyawa, ini tidak dapat disubstitusikan dengan ia atau mereka. Ini kan tidak bernyawa semua ini. Lembaga, waktu, bahasa, ukuran, bunyi, ya kan? Ini nomina semua ini. Nah, mudahnya begini. Nomina itu dia ketika dia itu tidak menyatakan suatu pekerjaan, nah itu nomina. Nomina. Tapi kita lihat ciri-cirinya juga. Apakah memenuhi ciri-ciri tadi? Maka itu cara mudah untuk mengidentifikasi nomina ya. Kemudian pengelompokan berikutnya, berdasarkan dapat dihitung atau tidak. Kalau berdasarkan dapat dihitung atau tidak ada dua jenis nomina ya. Ada yang pertama terbilang, kemudian tak terbilang. Terbilang artinya dapat dihitung, ini tidak dapat dihitung. Kalau dapat dihitung apa? Misalnya buku, tas, jam, pensil, kan bisa dihitung ya. Tapi kalau yang tidak bisa dihitung udara bisa dihitung. Berapa buah udara? Tidak bisa. Air, berapa buah air? Tidak bisa ya. Kalau bahasa Inggris namanya countable noun dan uncountable noun. Nah, itu.
Saya jelas ini ya. Kemudian berdasarkan penyebut kelompok benda. Kalau berdasarkan penyebut kelompok benda ada dua nomina, ada kolektif dan ada yang bukan kolektif. Kalau kolektif bisa disubstitusi dengan mereka atau diperinci atas anggota atau bagian-bagiannya. Misalnya keluarga, rakyat, lauk pauk, ini kan kolektif. Keluarga, maksud kolektif itu kan semua rame, itu maksud kolektif. Keluarga kan kolektif, rakyat kolektif. Yang bukan kolektif tidak bisa diperinci. Misalnya ikan kan belum tentu kolektif. Air juga belum tentu kolektif. Orang juga belum tentu kolektif. Nah, maka ini pembagian berdasarkan penyebutan kelompok benda. Kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah kata ganti atau pronomina. Nah, kata ganti atau pronomina itu adalah kategori yang berfungsi menggantikan nomina. Menggantikan nomina yang tadi itu. Nah, apa yang digantikan itu disebut antiseden. Apa antiseden nanti kita lihat ya. Supaya lebih jelas dia memang harus saya tunjukkan dalam contoh. Dan apa maksud menggantikan nomina nanti kita lihat juga. Nah, ini pengelompokannya. Pertama, berdasarkan hubungannya dengan nomina. Ada atau tidaknya antiseden dalam wacana. Kita lihat ada dua pengelompokan, ada intertekstual, pronomina intertekstual dan pronomina ekstratekstual. Kalau pronomina intertekstual, antisedennya itu di dalam wacana. Inter itu kan artinya dalam, ya kan? Dalam. Jadi tekstual teks, wacana berarti dalam teks. Jadi pronomina itu atau kata ganti orang itu dia berada di dalam wacana. Nah. Kemudian ada lawannya yaitu ekstratekstual. Ekstratekstual atau pronomina menggantikan nomina yang terdapat di luar wacana dan deiktis. Ekstra itu luar artinya. Jadi di luar teks. Artinya adalah nomina yang ada itu tidak ada di dalam wacana. Di dalam teks tidak ada. Dia di luar teks. Nah, kita lihat contoh. Kalau pronomina intertekstual ini ada dua pembagiannya. Pertama ada yang sifatnya anaforis. Yang kedua ada yang sifatnya kataforis. Kita lihat contoh. Pak Ahmad, guru kami. Orangnya sangat pintar. Nah, mana pronomina di sini? Kan pronomina adalah berfungsi menggantikan nomina. Ini nominanya. Ini pronominanya. Menggantikan Pak Ahmad. Artinya apa? Orangnya di sini tidak lagi disebut Pak Ahmad di sini. Tapi Pak Ahmad, kata Pak Ahmad digantikan dengan nya. Nya ini mengacu ke Pak Ahmad. Mana antisedennya? Antisedennya adalah Pak Ahmad. Pak Ahmad itu antiseden. Jadi nominanya itulah antiseden. Bukan ini, bukan kata gantinya antiseden, tetapi ini. Nah, ya, ini antisedennya. Jadi antiseden itu begini dia. Antiseden itu unsur terdahulu, unsur sebelumnya yang ditunjuk oleh ungkapan dalam suatu glosa atau kalimat. Kalau kita lihat contoh kalimat ini, unsur sebelumnya yang mana ini? Ini Pak Ahmad ini memiliki hubungan dengan ini. Ketika disebut Pak Ahmad, guru kami, orangnya, nya itu kemana dia? Ke Pak Ahmad. Jadi nya yang merujuk ke Pak Ahmad. Pak Ahmad inilah namanya antiseden. Nah, kalau disebutkan nomina dulu, lalu disebut pronomina, itu namanya anaforis. Disebut nomina dulu, kemudian disebutkan pronominanya,
Itu disebut dengan anaforis. Yang kedua ada kataforis. Kataforis kebalikannya, disebut pronomina dulu, baru disebut nominanya. Ini contohnya. Karena kerja kerasnya, Budi berhasil dalam pertandingan itu. Perhatikan nya di sini. Nya dulu ya, beda ini ya. Kalau ini Pak Ahmad dulu baru nya. Kalau ini nya dulu baru nama orang. Maka kalau seperti ini disebutkan pronomina dulu lalu antecedennya, ini disebut kataforis. Oke, kita lihat berikutnya ekstra tekstual. Contoh, aku memilikinya, engkau jangan pergi. Mana yang dimaksud dengan menggantikan nomina yang terdapat di luar wacana? Nya di sini. Nya di sini tidak ada dalam kalimat ini. Dia ada di luarnya, di luar wacana itu. Misalnya ya, kita menyebut matahari itu. Matahari itu. Mana matahari itu? Ya yang di langit. Yang di langit itulah yang namanya nomina. Nomina yang berada di luar teks. Nah, nomina yang berada di luar teks tadi digantikan oleh kata yang lain. Nah, tapi dalam konteks ini nya di sini nya bukan nomina ya, tapi pronomina. Jadi nya ketika disebut aku memilikinya, nya itu yang mana? Nya yang tidak ada dalam kalimat ini. Dia ada di luar kalimat itu. Kita lihat berikutnya. Klasifikasi berikutnya adalah berdasarkan jelas atau tidaknya referen. Kalau berdasarkan jelas atau tidaknya referen, pertama ada pronomina takrif. Pronomina takrif ini dia pronomina yang menggantikan nomina dengan referennya yang jelas. Nah, referen itu sama dengan antecedent tadi ya, antecedent. Nah, misalnya Pak Ahmad tadi ya. Ini jelas, itu maksudnya kan jelas itu. Orangnya jelas. Yang mana? Nah, pronomina takrif ini secara umum ada 3 jenis. Ada personal pertama, kedua, dan ketiga. Kalau personal pertama, saya, aku, yang tunggalnya jamak, kami, kita. Kalau yang kedua, yang tunggalnya kamu, engkau, anda. Kalau yang jamak, kalian, kamu, semua, anda sekalian. Kemudian kalau yang ketiganya, tunggalnya ia, dia, beliau. Maksud tunggal itu artinya satu orang. Kalau jamak itu lebih dari satu orang. Ada yang jamak mereka, mereka semua. Nah, itu. Itu pronomina takrif. Artinya dia itu pronomina yang menggantikan nomina dengan referennya jelas. Lalu ada yang kedua yang tak takrif. Tidak jelas referennya yang mana, orang yang nominanya yang mana, tidak jelas. Misalnya ini. Nah, ini pronomina takrif itu pronomina yang tidak menunjuk pada orang atau benda. Misalnya sesuatu. Sesuatu itu apa? Kan tidak jelas. Siapa saja tidak jelas juga kan. Barang siapa tidak jelas. Masing-masing tidak jelas juga. Itu namanya takrif. Oke. Kita lihat berikutnya. Yang ketiga, kata kerja atau verba. Nah, kata kerja atau verba ini adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Ya, kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Nah, ini ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, dapat dinegasikan dengan kata tidak. Kemudian, dapat diikuti oleh gabungan kata frase dengan plus kata sifat. Nah, kalau yang pertama dapat dinegasikan dengan kata tidak. Ini contohnya. Lari. Lari ini verba atau bukan? Ya. Pakai ini dia. Mati. Mati verba atau bukan? Gunakan tidak. Tidak mati. Oh bisa. Berarti itu verba. Bukan mati bisa. Tidak bisa bukan mati. Maka dia bukanlah bukan nomina. Karena bukan ini kan hanya dipakai untuk mengidentifikasi itu nomina atau bukan.
Sementara begitu kita lekatkan nomina begitu kita lekatkan kata bukan pada mati, maka bukan ini tidak bisa masuk dia. Tidak sesuai ya. Yang lebih sesuai adalah dengan kata tidak mati. Maka mati ini adalah verba atau kata kerja. Kemudian dapat diikuti oleh gabungan kata atau frasa dengan, yaitu dengan, dan plus kata sifat. Ini contohnya. Diikuti maksudnya begini, ini kata kerja, lalu dengan cepat, makan dengan cepat, ya kan? Bisa. Maka kalau bisa seperti ini, maka makan ini adalah verba. Berikutnya tidak dapat diberi aspek waktu. Misalnya akan, sedang, telah. Ini dia. Telah lari bisa. Tapi tidak bisa kita masukkan aspek sangat di sini. Sangat lari tidak bisa. Nah. Berikutnya, kalau tataran klausa umumnya menempati fungsi predikat. Nah ini dia yang saya garis miring ini, huruf miring. Bermain. Ini predikat nih. Adik subjek, sedang bermain predikat, bola pelengkap. Nah bermain di sini adalah predikat. Nah jadi umumnya verba itu menempati fungsi predikat. Tapi ingat ya, umumnya. Kalau disebut umumnya itu rata-rata semua begitu. Tapi ada sebagian yang tidak. Nah, maka itu namanya umumnya ya. Kita lanjut jenisnya. Jenisnya ya. Kalau kita lihat memang pengelompokan yang paling banyak itu verba dan nomina. Mengapa? Karena memang pada dasarnya kosakata yang ada di dunia ini, kata yang ada di dunia ini bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu verba dan nomina. Secara umum begitu. Nah, ya. Baru kemudian dirinci-rincikan lagi menjadi pronomina, menjadi kata sifat, dan seterusnya ya. Secara umum kategori kata itu ada dua dia, dalam lingkup yang paling besar, yaitu nomina dan pronomina. Begitu ya. Kita lihat jenis verba. Yang pertama berdasarkan bentuk. Kalau berdasarkan bentuk berarti dia ada dasar dan ada turunan. Nah, kalau dasar ini pertama verba dasar bebas, yaitu dia berupa morfem bebas. Morfem bebas. Morfem bebas itu artinya morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata dan dia punya makna walaupun berdiri sendiri sebagai sebuah kata. Beda dengan morfem terikat. Ini contohnya bangun dan mandi. Bangun, mandi. Ya, saya sudah bangun. Saya mau mandinya. Bisa ya, itu maksud bebas. Kemudian verba turunan. Verba turunan seperti sama juga dengan nomina turunan tadi. Dia mengalami proses morfologis. Kalau ini tidak mengalami proses morfologis ini yang verba dasar ini. Sama ya. Apa contohnya? Membaca, teriak, jalan kaki ya. Ini afiksasi, ini reduplikasi, ini komposisi. Itu dua pembagiannya berdasarkan bentuk. Argumen. Argumen ini artinya adalah pendamping predikat. Dengan kata lain, argumen ini adalah unsur yang wajib hadir dalam sebuah kalimat. Unsur kalimat itu kan SPO+K. Nah, dari SPO+K ini ada argumennya pendamping predikat. Maksudnya begini ya. Saya akan perlihatkan contohnya. Saya buat kalimat sederhana saja ya. Apa kalimatnya ya? Ayah ya, membelikan adik baju baru. Nah, ayah membelikan adik baju baru. Kalau kita lihat unsur-unsurnya ini, kita lihat dulu unsurnya. Nanti kalian juga akan belajar ini di mata kuliah sintaksis. Ya. Nah, ini ayah sebagai subjek, kemudian membelikan sebagai predikat, kemudian ini sebagai objek, dan ini sebagai pelengkap.
Mana yang menjadi argumen? Yang menjadi argumen ini. Adik baju baru dan ayah. Itu argumennya. Pendamping predikat. Ini predikatnya. Dia mendampingi ayah dan dia didampingi oleh subjek, objek, dan pelengkap. Yang dalam konteks kalimat ini, subjek diisi oleh kata ayah, objek oleh kata adik, predikat ini pelengkap oleh kata baju baru. Nah, itu maksudnya. Jadi, yang menjadi pendamping predikat adalah adik dan baju baru, begitu juga ayah. Ini pendamping predikat. Wajib hadir. Yang wajib hadir. Kalau tidak wajib hadir, berarti dia bukan pendamping predikat. Apa arti tidak wajib hadir? Tidak wajib hadir itu artinya dia masih bisa dihilangkan. Masih bisa dihilangkan. Itu artinya tidak wajib hadir. Kalau argumen tidak bisa kita buang atau tidak bisa kita hilangkan. Kalau kita buang, kalimat itu tidak berterima. Misalnya ini, ayah kita buang. Atau ini kita buang. Ayah membelikan baju baru. Tidak bisa. Tidak lengkap kalimatnya. Membelikan baju baru maksudnya apa? Nah, begitu juga kalau ini kita buang. Ayah membelikan adik. Ya, belum utuh ya kalimatnya. Tapi kalau seandainya ayah membelikan adik baju baru 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Ini 2 hari yang lalu ini kalau kita lihat fungsinya, unsurnya, dia ini kan keterangan. Apakah keterangan ini juga merupakan argumen? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena ketika dia dihilangkan, kalimat itu masih berterima. Tetapi kalau misalnya ini dihilangkan, membelikan adik baju baru 2 hari yang lalu, tidak bisa. Maka yang tidak bisa dihilangkan tadi, yaitu ayah, adik, dan baju baru, itu argumen. Sedangkan 2 hari yang lalu bukan argumen. Karena dia masih bisa dihilangkan, tidak wajib hadir. Ada atau tidak adanya dia tidak mempengaruhi kegramatikalan kalimat itu. Itu maksudnya. Jadi argumen itu adalah unsur yang wajib hadir di dalam sebuah kalimat. Ketika tidak ada unsur itu, kalimat itu tidak berterima, tidak gramatikal. Seperti itu ya. Itu maksud argumen. Kita kembali lagi ke sini. Jadi argumen itu ada, kita lihat klasifikasinya berdasarkan argumen. Ada yang namanya verba intransitif, ada yang namanya verba transitif. Verba intransitif itu apa? Verba intransitif itu dia tidak membutuhkan objek. Tidak perlu objek. Misalnya ini. Pengantin itu berpakaian adat Aceh. Tidak ada objek dalam kalimat ini. Pengantin itu sebagai subjek, berpakaian sebagai predikat, adat Aceh itu sebagai pelengkap, tidak ada objek. Maka dia ini intransitif. Verba intransitif. Lalu ada verba transitif. Kalau verba transitif dia membutuhkan objek. Artinya wajib ada objek dalam kalimat itu. Kalau tidak ada objek, kalimat itu salah. Ini contoh. Penyair itu suka menulis puisi. Penyair itu sebagai subjek, suka menulis sebagai predikat. Kemudian puisi sebagai objek. Nah, jadi objek itu unsur yang wajib hadir. Nah, ada beberapa catatan di sini. Yang pertama berkaitan dengan verba transitif ini ya. Pertama ada verba monotransitif. Itu kalau pembagiannya lagi ya. Monotransitif. Monotransitif artinya dia membutuhkan satu argumen. Nah, kalau kalimat ini ada berapa argumen ini? Ada 2 ya. Ini ya, sesudah predikatnya. Ada ini 1, ini argumennya, ini 2. Adik dan baju baru, ada 2 argumen. Sesudah predikat. Nah,
Kemudian kalau dua ya, berarti ini dia verba dui transitif membutuhkan 2 argumen. Kalau ini mono 1 argumen. 1 argumen. Artinya objeknya 1. Nah, kalau di transitif objeknya dilesapkan. Misalnya mereka butuh makan. Ini subjek, butuh makan predikat. Nasi inilah objek, tapi dilesapkan. Dilesapkan itu artinya tidak disebutkan. Ketika disebut mereka butuh makan, berarti yang dimaksud makan di situ nasi. Maka tidak disebutkan lagi. Nah, ini maksudnya ya. Kita lihat berikutnya. Jenis verba. Yang berikutnya berdasarkan hubungan verba dengan nomina. Berdasarkan hubungan verba dengan nomina, ada 4 jenis verba. Ada aktif, kemudian ada pasif, anti-aktif, dan anti-pasif. Aktif itu apa? Aktif itu subjeknya sebagai pelaku atau penangga. Apa tandanya? Umumnya predikat, ya. Umumnya verba itu berimbuhan menasal, ber, dan tidak menggunakan afiks. Jadi kalau verba itu berimbuhan menasal, berimbuhan ber, atau dia tidak ada afiks, itu dia verba aktif. Nah, ini maksudnya mengecat, kan aktif itu. Menyanyikan aktif, bermain aktif, memarahi aktif. Jadi Jadi ini tanda dia itu verba aktif. Kalau verba pasif, subjeknya sebagai penderita, sasaran atau hasil. Subjeknya. Maksud subjeknya ini dia. Ini. Nah, kalau di sini kan subjeknya sebagai pelaku. Pelaku apa? Kan yang membelikan. Kan ayah yang membelikan. Berarti ayah ini pelaku. Nah, itu maksudnya verba aktif tadi ya. Maksud verba aktif itu subjek sebagai pelaku. Ya, ini ya sebagai pelaku. Dia memanjat pohon. Kan dia itu subjek. Dia pelaku. Pelaku apa? Memanjat. Tapi kalau pasif tidak. Dikenai perbuatan. Dia penderita, bisa sasaran atau hasil. Nah, misalnya ini tadi berimbuhan, dia ditandai verba yang pasif ini ditandai oleh penggunaan adanya imbuhan di atau imbuhan ter. Nah, ini contoh, ditambah, kehujanan, tertunda, dilempar. Kehujanan kan itu juga pasif ya kan? Karena misalnya begini, dia kehujanan, kan kehujanan itu menderita dia kena hujan. Nah, maka kehujanan itu adalah verba pasif. Kalau yang lain mudah kita tandai ditambah. Ya. Kemudian yang ketiga verba anti-aktif. Verba anti-aktif artinya verba itu verba pasif yang tidak bisa diubah menjadi aktif. Anti-aktif. Jadi verba pasif tidak bisa diubah menjadi aktif. Mana contoh kecepatan terantuk? Maksud tidak bisa diubah begini. Ada verba yang bisa diubah menjadi aktif. Ada verba yang bisa diubah menjadi aktif. Saya akan buat contoh lain. Adik mencuci baju. Ini kan aktif. Apa tanda aktif? Ini dia tadi. Nah, ini bisa kita ubah menjadi pasif. Caranya bagaimana? Baju. Nah, ini saya buat itu. Ya, itu. Baju itu dicuci oleh adik. Bisa ya diubah? Dicuci, mencuci. Bisa. Bisa kan? Tapi untuk kata seperti yang saya sebutkan ini, kecepatan, terantuk, ini tidak bisa diubah menjadi di. Tidak bisa dia. Tidak bisa dicepatan, tidak bisa. Nah, itu. Maka
itu namanya anti aktif. Jadi dia tidak bisa menjadi aktif. Kalau pasif ya verba aktif tidak bisa menjadi pasif. Verba aktif tidak bisa menjadi pasif. Ya, itu namanya verba antipasif. Jadi harus bisa dibedakan ya, mana yang anti aktif, mana yang antipasif. Kalau misalnya saya perlihatkan, saya buat contoh misalnya di sini ya, kita buat contoh. Kita buat contoh, apa contohnya ya? Haus akan misalnya. Haus akan, atau bisa juga benci terhadap. Nah, haus akan atau benci terhadap. Nah, ini kan dia anti pasif. Nah, itu kan anti pasif. Nah, mengapa? Karena dia tidak bisa, ini aktif ini, dia tidak dapat diubah menjadi pasif. Tidak bisa dia di sini dihaus akan, tidak bisa. Dibenci terhadap, tidak bisa dia. Tidak bisa dibenci terhadap tuh, tidak bisa. Kan itu anti pasif. Kita lihat berikutnya, jenis berikutnya. Berdasarkan interaksi antara nomina dan pendampingnya. Ada dua pembagiannya, yaitu resiprokal dan non-resiprokal. Resiprokal ini artinya dia saling. Kan ada makna verba kemarin itu salah satunya adalah bermakna saling. Itulah resiprok. Artinya dia berbalasan. Jadi verba resiprokal ini dia menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak dan dilakukan secara berbalasan. Nah, itu secara timbal balik. Misalnya berangkulan, kan berbalasan itu, berangkulan. Ini otomatis ada dua orang ya. Begitu juga bahu membahu, itu kan berarti sama-sama dia berbalasan. Saling memberi, sama-sama ya. Mengapa? Karena ada kata saling. Menyanyi satu sama lain, ya ini satu sama lain. Berarti kan saling menyanyi. Itu namanya berbalasan. Sedangkan non resiprokal tidak berbalasan ya, menderita kan tidak berbalasan. Nah, itu. Kita lihat berikutnya berdasarkan sudut referensi argumennya. Berdasarkan sudut referensi argumennya ada dua jenis verba, yaitu verba reflektif dan non-reflektif. Oh, ini salah. Bukan non-resiprokal ya, tapi non-reflektif. Nah, jadi kalau verba reflektif itu adalah verba yang kedua argumennya mempunyai referen yang sama. Kemudian kalau non-reflektif ini bukan, ini pengertiannya keliru ya. Nah, kalau non-reflektif, kita lihat verba yang kedua argumennya mempunyai referen yang berlainan atau tidak sama. Kalau kita lihat contohnya, ada pembagiannya ya. Pembagiannya dia ada verba kopulatif, kemudian ada verba akuatif. Nanti kita lihat. Jadi verba reflektif ini adalah verba yang kedua argumennya mempunyai referen yang sama. Tadi sudah saya jelaskan ya mengenai argumen ya. Ini contoh. Nah, ini salah ini ya, bukan ini contohnya. Jadi verba reflektif ini kalau kita lihat contohnya, misalnya ada kata
berjemur, berdandan, itu verba reflektif, ya. Ya, jadi ini ya, dia sedang berjemur. Ini ya, verba reflektif itu kedua argumennya memiliki referen yang sama. Ada pembagiannya, yang pertama berprefiks ber. Berprefiks ber, misalnya verbanya dia sedang berjemur di pantai. Kemudian berdandan. Nah, ini berprefiks ber, verba reflektif. Reflektif itu artinya untuk diri sendiri. Jadi suatu perbuatan itu dilakukan untuk diri sendiri. Jadi kan berjemur dan berdandan itu kan untuk diri sendiri. Nah, makanya disebut referen yang sama. Ya. Oke. Bercermin. Bercermin. Itu kan juga referennya sama. Ya. Kemudian yang kedua, berprefiks menasal, bersufikkan dan berobjek diri. Melarikan diri, itu kan dia sendiri yang lakukan. Membaringkan diri. Kalau ada kata diri ini berarti itu adalah reflektif juga. Sedangkan non reflektif, kedua argumennya mempunyai referen yang berlainan. Kedua argumennya mempunyai referen yang berlainan. Misalnya pada pembagiannya ada kopulatif. Kopulatif itu verba yang berpotensi untuk ditinggalkan, tapi tidak mengubah konstruksi predikatif yang bersangkutan. Maksudnya begini. Ini contoh kalimat. Dia merupakan sosok pemimpin yang bertanggung jawab. Kalau merupakan ini kita buang, kan tinggal dia sosok pemimpin yang bertanggung jawab. Kan masih bisa berterima kalimatnya. Nah, maka merupakan ini adalah verba kopulatif. Jadi gampang sekali. Verba kopulatif itu ada 3. Merupakan, adalah, satu lagi ialah. Ya, merupakan, adalah, dan ialah. Jadi verba-verba ini secara umum bisa dihilangkan. Misalnya dia adalah guru saya. Bisa kita buang adalah di situ. Dia guru saya. Bisa. Nah, itu namanya kalau ada kata merupakan, adalah, ialah, itu verba. Tapi dia kopulatif. Lalu akuatif. Akuatif ini verba yang mengungkapkan ciri salah satu argumennya. Ciri salah satu argumennya. Misalnya ini kan kalimat argumennya yang ini. Maka disebutlah ciri berjumlah. Berjumlah. Jadi jumlah itu kan mengungkapkan ciri salah satu argumennya. Yang mana? Yang ini. Yang namanya jumlah berarti tentu dia sebelum ada kata 20 orang kita bisa bayangkan berjumlah. Nah, berarti banyak. Bisa jadi lebih dari 2. Yang disebut di sini 20 orang. Bertambah. Oh, berarti bertambah. Ada lagi berarti. Nah, disebut di sini bertambah 1 orang. Terdiri dari. Oh, terdiri dari berarti bukan 1 orang ini. Nah, itu namanya mengungkapkan ciri salah satu argumennya. Ya, oke ya. Jenis berikutnya adalah berdasarkan ketuntasan. Ketuntasan atau tidak. Ada 2 pembagiannya, yaitu verba telis dan verba atelis. Kalau verba telis ini dia menyatakan bahwa perbuatan itu tuntas atau bersasaran. Misalnya mereka gemar mengirim surat. Berarti ini kan mengirim, kan tuntas dia. Gemar mengirim surat, tuntas. Atelis, perbuatan itu belum tuntas. Dia bertukar pakaian. Belum tuntas ya, bertukar, kan belum tuntas. Kita lihat jenis berikutnya, berdasarkan bentuk. Nah, kalau berdasarkan bentuk ini ada yang namanya verba dasar, ada yang namanya verba turunan. Kalau verba dasar, dia kata dasar. Saya rasa ini jelas lah ya, tidak perlu saya singgung lagi. Kemudian turunan. Kalau yang tadi kan turunan ada verba dalam bentuk afiks, kan dalam bentuk reduplikasi, kemudian ada dalam bentuk majemuk. Nah, ini lain lagi. Turunan mengalami proses morfologis.
ada verba di verbal, di nominal, di adjektival, di adverbial, dan seterusnya. Nah, ini sama saja dengan denominal tadi. Nomina, denominal, nomina, de verbal. Sama. Artinya apa? Kalau verba de verbal ini berarti verba, dia adalah verba, cuma kata dasarnya itu dari verba. Kalau denominal, dia adalah verba, tapi kata dasarnya nominal. Ini contoh. Ini kan verba. Kata dasarnya kata. Kata adalah nominal. Nah, maka dia di sini berkata ini adalah verba denominal. Begitu juga dengan yang lainnya dan seterusnya. Nah, nanti saya juga akan membagikan materi ini untuk dipelajari. Ya. Kalau kita lihat lagi, misalnya apa lagi? De preposisional. Ini artinya verba de preposisional ini artinya bentuk dasarnya adalah kata depan. Dalam. Dalam itu kan kata depan. Ilakati menasal, jadinya mendalami, jadinya verba lah ya. Verba de preposisional. Karena dasarnya atau kata dasarnya itu adalah kata depan atau preposisi. Cukup sekian untuk pertemuan ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya nanti tentang kata sifat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.